Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluh wa safiyuh addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya pengurus BKM Musholla As-Salam, para orang tua kita, para ustadz, orang tua kita Pak Haji Asli, yang mudah-mudahan Allah terus panjangkan umurnya, berikan dia kesehatan dan istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini istiqomah. Ya, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kelihatannya ibu-ibunya lebih banyak ya daripada bapak-bapak. Kalau pekan minggu-minggu kemarin bapak-bapak lebih banyak. Nah, sekarang mudah dikalahkan sama ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini memang hebat ini ya. Baiklah, jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah dengan segala karunia dan nikmat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya, dan apabila kita mengkufuri nikmat Allah, tidak mau mensyukurinya, azab Allah akan sangat pedih. Salawat dan salam mari kita perbanyak, kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selalu tercurah limpahkan juga kepada para keluarganya dan kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Seperti biasa di mushola kita yang sangat mulia ini, alhamdulillah kita mengadakan taklim, ya, belajar menuntut ilmu di setiap hari Ahad, ya. Di samping kesibukan kita misalnya istirahat ya, bertamasya, piknik, ada juga mungkin terlena terus dengan tidurnya karena hari libur ya. Tetapi kita di sini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah juga ya. Hidayah ini tidak hanya hidayah Islam atau hidayah keimanan. Hidayah juga termasuk hidayah kesempatan, tergerak hati kita untuk mengikuti taklim. Nah, itu hidayah itu, ya, kawan-kawan sekalian. Ya, kita bersyukur ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka tak mendapatkan hidayah, tetapi hidayahnya tidak seperti hidayah yang kita dapatkan, gitu aja. Ya, mungkin mereka ada kesibukannya ya, setelah tadi sholat subuh ada yang keluar, ya, kita nggak tahu ya. Kita harus husnuzon ya, nggak boleh kita suudzon kepada Allah, kepada mereka juga. Baiklah kawan sekalian, nah ini di taklim saya kali ini seperti sebelumnya kita belajar hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Al-Imam
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kita ambil di sini adalah Kitabul Akhlak ya, atau Babul Akhlak atau Babul Adab ya. Walaupun dari kitab ini banyak ya, banyak panduannya ya, misalnya mengenai sholat, mengenai zakat, mengenai dagang, mengenai nikah, nah, itu semuanya ya, ada di kitab ini. Tetapi khususnya pada kesempatan setiap hari Ahad ya, yang mungkin giliran saya, ya, kita akan mengupas ataupun membacakan hadis-hadis dari baginda Nabi SAW mengenai akhlak dulu. Nah, itu kan. Karena bagaimanapun al-adabu fauqal ilmi katanya kan. Adab itu di atas ilmu. Nah, tetapi jangan salah, yang harus kita cari dulu ilmu. Nah, gitu kan. Bagaimana kita tahu adab kalau kita tidak memiliki ilmu? Nah, kan. Ilmu masalah adab, ilmu mengenai adab. Kita belajar dulu, mencari ilmu, belajar masalah toharah, masalah sholat, masalah zakat dan sebagainya, dan juga kita belajar masalah akhlak. Setelah kita tahu akhlak itu, adab itu, nah, kita harus menjadikan akhlak itu di atas ilmu kita. Ya, adab al-adabu fauqal ilmi. Ya, jangan dibilang oh itu adab dulu. Enggak, kita harus belajar ilmu dulu. Setelah kita tahu ilmu adab itu, nah kan ilmu adab ada kan? Ada ilmu fikih, ada ilmu syariah, ada ilmu apa lagi? Ilmu perdagangan, ada ilmu politik, ada ilmu sosial, ada ilmu adab. Setelah kita belajar ilmu adab itu, nah adab ini kita jadikan sebagai yang di atas daripada ilmu tersebut. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya supaya kita ya, setelah memiliki ilmu harus lebih memiliki adab, harus lebih memiliki akhlak ya. Jangan mentang-mentang sudah memiliki ilmu yang banyak, petentengan gitu kan. Berasa orang di bawahnya semua. Nah, itulah salah ya kan. Berarti ilmu adab yang dipelajarinya tidak sempurna ya, ilmu adab yang dipelajarinya tidak membawakan dia menjadi seorang yang beradab. Ilmu sholat yang dipelajarinya tidak membawakan dia menjadi tambah giat sholatnya. Ilmu itu harus dipelajari. Setelah kita pelajari, ya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah kawan-kawan sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Kitabul Jami' namanya, Babul Adab. Yang pertama dulu telah kita pelajari masalah, nah ini kita murojaah sedikit ya Bu ya. Kawan-kawan sekalian, kalau di sekolahan itu kan ada namanya ya, mengulang pelajaran yang telah lalu. Nah, itu supaya apa? Supaya tidak lupa. Senin, Selasa kita masuk, nah kita guru itu kan begitu. Ya Senin kemarin apa pelajaran kita? Nah gitu kan. Supaya apa ini? Supaya kita tidak lupa. Kalau kita ulang-ulang 2 kali, 3 kali lupa terus, nah itu sudah qadarullah ya kan. Sudah qadarullah. Disitulah mungkin ya biasa ya faktor U orang bilang ya. Tahu faktor U? Faktor uang, enggak ya, faktor usia. Kan kadang-kadang orang bilang gitu, ah kamu taklim tiap minggu, taklim tiap malam Selasa, ada nggak nyangkut di ilmu yang kamu dapatkan? Enggak ada. Ya, jangan putus asa ya kan. Ya. Walaupun ilmu kita tidak dapatkan, tidak nyangkut maksudnya, ya keberkahan kita dapatkan. Pahala kita dapatkan. Man salaka fi talabil ilmi ya fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dengan niat untuk menuntut ilmu. Jadi mungkin kita dari pagi ya, subuh bangun, Bapak-bapak, ibu-ibu
Wah, ada taklim ini di Musola Assalam. Sampai membawakannya ya ini ada Pak Hasan Basri, Ustaz Hasan. Ayo ya, ini kan. Diajak dari suaminya ya kan. Suaminya malas-malasan udah, aduh jangan deh. Bunda aja deh katanya kan. Itu kalau yang punya bunda ya kan. Ya Mas, mari kita ini ke Musola Assalam, ini enak ini kajian tadi. Paling itu aja. Saya sering-seringan taklim kan masuk-masuk ke otak saya katanya kan. Nah, ada orang gitu ya. Ada orang begitu. Ya jangan. Ya, jangan. Keberkahan, rahmat Allah, pahala dari Allah, surga nanti yang dijanjikan kepada Allah bagi orang-orang yang gemar menuntut ilmu begini, nah itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Pasti juga ilmunya pasti kita pinginkan. Kenapa? Karena dengan ilmu itu menjadi pedoman kita untuk hidup, untuk berkehidupan. Nah, ini penting ya kan. Jangan nanti yang penting ilmu, yang penting pahala deh. Datang ke sini cuma tidur ya kan. Ya tidak memperhatikan dengan baik. Ya, para jamaah sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang sedikit kajian yang telah lalu. Hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun. Ya, dari Abi Hurairah sahabat Nabi, semoga Allah meridhoinya, berkata, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Ya, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Kan hak dan kewajiban itu kan saling. Hak seorang muslim berarti kewajiban muslim yang lain. Nah gitu ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila ketemu ucapkan salam. Jadi kita mengulang lagi nih Bu ya. Kawan-kawan sekalian, Bapak-bapak. Itu kewajiban kita itu loh. Walaupun kewajibannya ini enggak bersifat haram ya, ditinggalkan enggak. Tapi anjuran, sangat-sangat anjuran. Apabila bertemu, ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang kamu, mengundang dalam ketaatan kepada Allah, tidak berbuat maksiat, nah itu jawablah undangan itu. Seperti apa? Seperti walimah ya. Walimatul nikah, ya, undangan pernikahan, undangan khitanan, atau undangan-undangan selamatan. Nah itu kalau kita tidak memiliki ujur syar'i, nah, tidak memiliki alasan yang kuat, nah, itu harus kita jawab, harus kita datangi. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Apabila saudaramu sesama muslim ya, meminta nasihat, harus kita nasihati ya, jangan pelit. Yang selanjutnya wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Ya, apabila saudara kita sesama muslim atosa ini apa? Bersin. Apabila seseorang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, harus kita jawab dengan jawabannya apa? Ya rahamukallah. Nah, kalau perempuan ya rahamukillah. Nah, itu ya, suami istri biasanya ini bersin, suaminya ya rahamukallah, jawaban istrinya. Tapi yang bersin ucapkan alhamdulillah, istrinya bersin alhamdulillah, ya rahamukillah ya istriku. Nah, itu kan ini akan terjalinlah yang namanya kasih sayang itu kan. Nah, jangan istri bersin, wah bersin dulu, penyakit, nanti kena COVID ini. Alhamdulillah COVID nggak ada lagi ya. Kalau dulu orang bersin, waduh semuanya pada kabur. Bersin itu kan ibaratnya nikmat ya. Allah berikan kita nikmat, keluarlah yang namanya
kuman-kuman penyakit itu. Makanya diucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi ingat, kalau sering-seringan bersin, nah itu penyakit. Nah, segera datanglah ke dokter, ya kan? Ada konsultasi kepada orang yang ahlinya. Yang selanjutnya, wa idza maridha fa'udhu. Apabila seorang saudara kita sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Ya. Selanjutnya, wa idza mata fattabi'u. Apabila meninggal dunia, maka ikutilah prosesi kematiannya, dari memandikan, dari mengkapani. Itu kalau memandikan mengkapani itu ada khusus, ya, ada khusus orang yang ahlinya. Jangan kita ikut-ikutan, ya kan. Nah, terkadang ya agak salah juga ya, memandikan mayat itu banyak banget yang menonton di dalamnya. Jangan ya. Memandikan mayat itu cukup orang yang memandikan dibantu dengan ya yang bisa membantunya. Nah, terus ya ingat, laki-laki harus dengan laki-laki, perempuan harus dengan perempuan, istrinya juga boleh ya. Istri boleh memandikan suami, begitu juga kebalikannya, suami boleh memandikan istri. Ya. Anak sama bapak sama anak perempuan itu nggak boleh juga. Ya. Anaknya perempuan, bapaknya itu laki-laki pasti, ya kan. Itu dimandikan sama anaknya perempuan, jangan ya, karena itu aurat juga. Begitu juga seorang ibu dimandikan seorang anaknya laki-laki, itu merupakan aurat. Itu nanti kita bicarakan ya, masalah cara bagaimana memandikan mayat. Itu dia 6 tadi itu, 6 kewajiban seorang muslim buat muslim yang lain. Sebenarnya banyak, tetapi hadis ini mengutarakan 6. Itu mungkin yang lebih utama. Ini kan adab juga ya, akhlak kita juga sesama muslim. Jadi bukan cuma tetangga, tetapi sesama muslim. Baiklah, sekarang kita masuk ke hadis yang baru. Hadis berikutnya. Nah ini ya, mudah-mudahan kita di taklim ini bisa menghafal satu hadis, bisa mendapatkan satu hadis. Ini sebagai oleh-oleh yang berarti, istimewa. Ya, biasanya kan kalau orang habis tahlilan itu kan mendapat apa namanya, berkat ya. Nah ini taklim ini nggak ada berkatnya nih. Jangan ditunggu berkatnya. Banyak ini asal ini ya, setiap ahad pagi nggak dapatkan berkat, pulang-pulangnya. Nah, berkatnya ini hadis gitu kan. Setiap kita belajar ini, taklim ini, itu berkatnya hadis, berkatnya ayat Al-Quran, itu lebih utama dibandingkan berkat-berkat makanan ya kan, yang habis begitu aja. Habis kita makan apa? Udah selesai. Nah, nggak ada ininya, nggak ada berbekas untuk tuntunan kita. Nah, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Nah, ini Abi Hurairah lagi nih. Abi Hurairah. Nah, kita mengenal ya. Kita tahu Abu Hurairah itu siapa? Itu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Jangan nanti kita sudah Islamnya sudah bertahun-tahun ini ditanya orang, Mas tahu nggak siapa Abu Hurairah? Siapa ya? Tetangga saya nggak ada yang namanya Abu Hurairah. Teman kantor saya juga ada yang nama Abu Hurairah. Dan jarang orang memiliki nama Abu Hurairah ini. Kalau Abu Bakar banyak ya, nama Abu Bakar ya kan. Terus Abu apa lagi banyak ini. Abu Salman misalnya, itu ada yang namanya Abu Salman. Tetapi nama Abu Hurairah ini, ya mungkin nanti kita punya anak, punya cucu, nggak salah ya kita sebutkan, kita namakan namanya dengan nama Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru. Nah ini lihat ini. Ibu-ibu,
Nah, nih, lihat nih. Bapak-bapak sekalian, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kita dapat lagi nih nama seorang ulama, dua orang ini, Bukhari dan Muslim. Siapa itu Bukhari? Periwayat hadis. Siapa itu Muslim? Periwayat hadis. Nah, ini. Kalau yang tadi Abu Hurairah periwayat utama, yaitu sahabat Nabi. Sedangkan Bukhari dan Muslim ini periwayat yang merupakan level kelima atau keempat gitu. Ya, tabi'ut tabi'in. Ya, setelah tabi'in, setelah namanya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, setelah tabi'in, periode Rasulullah. Setelah itu periode sahabat. Setelah sahabat, tabi'in. Ya, setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini Bukhari, Muslim itu tabi'ut tabi'in. Dia mendapatkan hadis Nabi dari gurunya. Gurunya dari gurunya lagi. Gurunya tersebut dari gurunya lagi. Gurunya tersebut dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya periwayatan hadis. Dan Bukhari dan Muslim ini kalau meriwayatkan hadis selalu dengan ketelitian yang sangat sempurna. Ya, makanya para ulama hadis, nah itu mereka tuh berijma, ya, berpendapat, dan mereka benar-benar yakin bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, khususnya yang pertama, terus setelah itu Muslim, itu benar-benar hadis yang sahih, diakui kesahihannya. Nah, ini apa kata baginda Nabi SAW di hadis ini? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang ataupun kepada keadaan yang di bawahmu. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan dilihat kepada orang yang berada di atasmu. Ya. Fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena demikian merupakan sesuatu yang pantas supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Ini artinya Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita melihat orang yang ada di bawah kita. Dari segi apa ini? Dari segi materi. Untuk apa ini? Supaya kita tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah terhidang ini Pak Makrus. Ya. Kita lanjut ya, ibu-ibu sekalian. Nah, ini cara supaya kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Nabi kita Muhammad SAW menerangkan dalam sebuah hadis yang mulia ini, lihatlah orang yang di bawah kamu. Kamu misalnya sederhana, bukan orang kaya, lihat orang yang di samping kiri kanan kita yang lebih miskin daripada kita. Jangan kita lihat orang-orang kaya terus. Kita akan pusing tujuh keliling. Kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah. Misalnya penghasilan kita 1 bulan hanya dapatkan 2 juta, 3 juta. Lihat, masih adakah orang-orang yang di bawah kita
Pasti banyak, ya kan? Jangan kita lihat orang itu penghasilannya 5 juta, orang itu penghasilannya 10 juta. Itu orang itu penghasilannya 1 M. Kenapa saya cuma segini? Saya sering sholat ke As-Salam, saya sering taklim di As-Salam. Kerjaan saya tetap begini, penghasilan saya tetap begini, saya tetap sulit, saya tetap ini. Kata Nabi Muhammad SAW, lihat di bawah kamu itu masih banyak enggak? Kita makan, bisa makan begini, bersyukur enggak kita? Syukur. Masih banyak enggak orang-orang yang enggak makan? Masih. Makanya supaya kita itu jangan terus-terusan mengeluh. Makanya kata baginda Nabi, fahuwa ajdaru, dengan kita melihat orang yang di bawah kita, ajdaru itu lebih baik. Allah tazdaru, apa tadi ajdaru pakai jim itu Allah tazdaru, supaya kamu tidak meremehkan nikmatullahi alaikum, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Nah ini kita, kehidupan kita ini terkadang ya, banyak mengeluh. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, banyak mengeluh. Sebenarnya nikmat Allah itu banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa kamu menghitungnya. Dan syukur nikmat ini termasuk cara bagaimana kita supaya berhasil di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau berhasil, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, berhasil dalam pekerjaan kita, berhasil dalam rumah tangga kita, berhasil dalam karir kita, itu syukur, syukur nikmat. Ada 3 hal pokok yang harus kita bisa camkan ya. Kalau bisa kita pakai ini ya, kunci ini supaya kita mendapatkan nikmat terus dari Allah, supaya gaji kita lancar, supaya pekerjaan kita tuh baik, supaya proyek kita bisa goal. Nah, itu dia. Nah, itu syukuri nikmat. Dan ada 3 hal ini yang harus kita perhatikan mengenai nikmat ini, nikmat Allah ini. Yang pertama apa? Yang pertama, kenalilah nikmat Allah tersebut. Nah, terkadang kita nggak mengenal ya, kita tidak kenal Allah tuh memberikan nikmat nggak sih kepada kita? Ya, saya baca itu buku Quranic Law, itu ada buku yang bestseller itu. Kenapa kita menjadi miskin? Kenapa kita melarat? Kenapa kita tidak bisa bekerja dengan baik? Kenapa kita ekonomi kita terus-terusan terpuruk? Kenapa dagangan kita rugi terus? Ya, dan kenapa yang lain itu loh. Kenapa pekerjaan kita tiba-tiba akhirnya kita gagal dalam pekerjaan, kita di PHK? Kenapa? Karena yang pertama katanya, kita tidak mengenal nikmat Allah. Nah ini kan cakap ya Pak ya. Kita tidak mengenal nikmat Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang sering kita baca itu dalam surah Ar-Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kita tidak mengenal nikmat Allah. Kita hanya mengenal nikmat Allah itu apa? Materi, gaji kita, itu seakan-akan cuma itu nikmat Allah. Sebenarnya ini ya, mulut kita ini nikmat Allah ini. Telinga ini apa? Nikmat Allah.
Mata apa? Nikmat Allah. Kaki apa? Nikmat Allah. Bagaimana kita bisa mengetahuinya bandingkan dengan orang yang tidak memiliki? Ya. Mata, banyak nggak orang-orang buta? Banyak. Apakah dia mau buta? Siapa yang mau buta, ya kan? Berarti Allah berikan nikmat mata kepada kita. Mulut, ya. Gigi, ya kan? Gigi kita yang sudah tua-tua ini mungkin ada yang copot. Banyak, ya kan? Itu nikmat Allah enggak itu? Nikmat Allah. Yang kita terkadang tidak mengenal. Istri kita, istri solehah, ya. Istri yang masih apa namanya? Masih segar bugar, ya kan? Itu nikmat Allah enggak itu? Nikmat. Ya. Suami kita yang sayang sama kita, nikmat Allah enggak itu? Nikmat. Nah, dan nikmat ini terkadang kita enggak syukuri. Karena janji Allah itu yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah janji apabila kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah jangan dikira yang cuma kita dapatkan gaji setiap bulan. Kaki ini nikmat Allah, kemana kita langkahkan? Mata ini nikmat Allah. Nah, itu dulu yang pertama, itu mengenal nikmat Allah. Yang kedua, kita bertanya kepada diri kita, siapkah kita menerima nikmat Allah? Setelah mengenal tadi, siapkah kita menerima nikmat Allah? Contohnya, ya, orang dagang yang asal-asalan dalam dagangannya, bukanya jam 10 siang, ya kan? Malas-malasan lah begitu. Biasanya kan kalau orang dagangnya semangat itu kan pagi sudah buka, pagi sudah ke pasar belanja, terus dia dagang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapkah dia itu, seorang pedagang itu, menerima nikmat Allah, menerima rezeki, menerima karunia Allah? Nah, kita juga seandainya mau jadi orang kaya, tetapi subuh aja kesiangan, berarti kita tidak siap untuk menerima nikmat Allah. Cuma bisanya mengeluh. Nah, gitu dia. Nikmat Allah itu apa? Keberkahan itu di subuh, kata baginda Nabi. Allahumma barik lana fi bukurina. Kalau kita mau siap menerima nikmat Allah, jangan bangun jam 7 pagi. Bangun jam 3 tahajud. Terus sholat berjamaah di masjid, di musola. Setelah itu kita kerja dengan semangat. Kita, ya Allah, saya siap menerima nikmat-Mu. Seorang pedagang siap buka dengan girang, dengan gembira. Seorang pekerja gembira masuk, berangkat ke stasiun. Lalu yang kedua, siapkah kita menerima nikmat Allah? Yang ketiga, apakah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, kita salurkan, kita berikan, kita keluarkan seperti apa yang dianjurkan oleh yang pemberi nikmat? Itu ya. Apakah nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita ini, ibu-ibu sekalian, telah kita gunakan sesuai dengan anjuran yang pemberi nikmat? Siapa itu pemberi nikmat? Allah. Allah bilang, ya manusia, ya hambaku, kalau kamu mendapatkan nikmat, sedekahlah. Pernahkah kita sedekah? Berinfaklah. Kalau sudah sampai ke nisabnya, keluarkanlah zakatnya. Wahai hambaku, kata Allah, saya memberikan kamu nikmat kaki, jalanlah kepada kebaikan.
Langkahkanlah kaki ke musola, assalam. Ya hambaku, kamu sudah saya berikan mata, lihatlah yang baik-baik. Jangan lihat yang semi-semi. Nah, itu kan. Lihat nasi uduknya. Ya, kaki melangkah terus ke musola ya kan, mata nggak bisa dijaga ya kan. Cuci mata Pak Ustaz ya kan, ya cuci mata ya dengan kinso ya kan, bukan dengan lihat-lihat gitu lah. Nah itu 3 hal itu kata penulisnya itu yang cakep sekali itu. 3 hal ini kalau kita sadari, yang pertama kita mengenalkah nikmat Allah, kita sudah kenalkah nikmat Allah. Jangan hanya kita ngira itu nikmat Allah itu tadi itu gaji kita setiap bulan dapat. Alah, berapa gaji kamu? Alah, cuma 1 juta sebulan. Berapa penghasilan kamu 1 hari ojek? Aduh, sekarang sulit ya. Nah, kita mengeluh terus kan. Nah, itu mengeluh itu ya. Allah itu ya, seperti prasangka hambanya. Ada itu hadis sahih itu. Inni inda zonni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang kursi. Saya itu sesuai dengan prasangka manusia. Kalau manusia itu mengeluh terus, Allah akan sempitkan terus rezekinya. Saya cuma dapat segini, saya cuma begitu tuh. Ya kita kenal nikmat Allah, jangan hanya perasaan kita nikmat Allah itu gaji kita yang kita dapatkan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, tidak. Bahwa semua yang Allah telah berikan kepada kita ini dari mata, dari gigi, dari otak, dari kulit, dari apa lagi? Ya, dari rumah kita yang kita bisa tinggal, makanan yang bisa kita dapatkan. Makanya hadis ini berhubungan dengan itu. Jangan lihat orang yang di atas kita. Tetangga kita misalnya baru beli beli TV ya kan. TV sekarang udah nggak lagi. jarang kita tonton ya. Beli TV baru, pusing kepalanya. Bulan berikutnya tetangga kita beli motor baru, wah gelisah dibuatnya. Terus bulan lagi berikutnya tetangga sebelah lagi beli mobil yang baru, wah stroke. Lihatlah siapa yang di bawah kita, supaya kita tidak stres, supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua tadi apa? Siapkah kita menerima nikmat Allah? Jangan-jangan kita tidak siap. Nah ini yang kedua, ini agak sulit ini dicerna ini. Yang pertama tadi kita sudah kenalkah kita dengan nikmat Allah? Yang kedua, siapkah kita menerima nikmat Allah? Jangan-jangan kita tidak siap ya kan? Kenapa orang-orang yang non-muslim itu mendapatkan nikmat Allah? Karena mereka siap. Nikmat Allah itu, para jamaah sekalian, bukan diberikan hanya kepada muslim. Orang-orang Chinese itu kenapa mereka kaya? Karena mereka siap menerima nikmat Allah. Nah, pertanyaan kita siap nggak menerima nikmat Allah? Nah, yang ketiga, sudahkah nikmat Allah itu kita keluarkan, kita pergunakan sesuai dengan pemberi nikmat tadi? Nah, itu dia cakap itu. Ya, mudah-mudahan ya dengan hadis yang satu ini, ya, dengan hadis yang pendek ini sebagai pelajaran bagi kita, ya, supaya kita yang pertama tadi selalu mensyukuri nikmat Allah, dan yang kedua supaya kita tidak stres, tidak stroke, tidak gelisah, tidak galau. Ya, yang ketiga ini ya supaya kita menjadi orang yang mendapatkan nikmat Allah, ya, nikmat yang banyak, ya, kekayaan. Boleh nggak kita doa kepada Allah supaya jadi orang kaya? Boleh, ya kan? Ya, kaya apa dulu nih?
kaya monyet. Ya enggak ya, kaya harta, kaya hati, kaya akhlak, kaya ilmu. Itu kan kaya juga tuh. Ya, kaya harta, kaya ilmu, kaya akhlak, kaya imannya kaya juga, tinggi dan sebagainya ya kan, kaya-kaya itu. Yang penting jangan kaya binatang aja tadi ya. Ya mudah-mudahan ya, saya ulang lagi sebagai pengingat kepada diri kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan bisa langsung ini dihafal bagi orang-orang yang IQ-nya kuat. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Ya, unzuru artinya lihatlah, ila ke man kepada siapa, huwa orangnya itu asfala minkum yang di bawah kamu. Ini dari segi materi ya. Dari segi ilmu lain lagi. Lihat orang atas kita, oh orang itu berilmu kita ikuti, orang itu berakhlak kita ikuti. Nah itu lihat atasnya. Nah, dari segi materi, ya, dari segi uang, dari segi ya, mobil, dari segi apa lagi, rumah, dari segi apa lagi, penghasilan. Nah lihatlah orang yang di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan dilihat kepada orang-orang yang di atas kita. Fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Nah, karena dengan melihat ini, melihat yang di bawah kita tadi, itu lebih pantas supaya kita tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Hadis muttafaqun alaihi, hadis Bukhari dan Muslim. Ya bisa paham ya Bapak-bapak sekalian? Udah hafal belum? Pak Majid. Nanti ada ujian deh. Ya ini aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa kita bawa pulang ya, dan juga nanti pulang ke akhirat ya, dan bisa nanti ini sebagai pedoman kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.